dengan moto dari masjid kejayaan bermula. Visi dan misi yaitu membentuk organisasi remaja masjid yang profesional dan mandiri sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berakhlakul karimah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi dengan moto besar kita, Lembaga Koordinasi Guru Taman Pendidikan Al-Quran atau LKG TPQ mengadakan silaturahmi akbar guru TPQ se-Solo Raya. Acara yang dihadiri lebih dari 2.000 guru ngaji se-Solo Raya ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Universitas 11 Maret. Ustadz Fadlan Garamatan dari Papua memberikan ceramah motivasi untuk menyemangati para guru ngaji yang tidak digaji ini. Ustadz Fadlan menceritakan berbagai pengalamannya dalam berdakwah di pedalaman. Yang pada masa lalu mereka tidak punya meriam yang paling canggih, tetapi mereka memiliki senjata keimanan, senjata Al-Quran, senjata Islam, sehingga mereka menitipkan piagam Jakarta dan mukadimahnya kepada bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia dirahmati oleh Allah pada tanggal 9 Ramadan 1363 bertepatan 17 Agustus 1945. Hari ini kita berjalan menuju usia 70 tahun kita merdeka. Sebuah kebangkitan baru di Solo Raya. Hadir TPA bangkit untuk memberi contoh pada tanah air Indonesia. Olehnya itu sebelum saya mulai dengan cerita saya, karena ini berkaitan dengan Al-Quran, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Allah sungguh luar biasa, Allah sungguh baik, Allah maha kaya menghadirkan kita beragama Islam. Tidak saja beragama Islam, Allah menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW menjadi suri teladan kita. Tidak saja Rasulullah SAW, justru Allah juga menghadirkan Al-Quran bagi kehidupan kita. Pertanyaan yang muncul dan harus dijawab oleh kita semua. Berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Jangan dijawab. Berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Jangan dijawab. Rumus menjawabnya, semua orang di ruangan ini jawabannya pasti sama. Ambil 2 angka tahun kelahiran ditambah usia hari ini, saat itu itulah jumlah surat dalam Al-Quran. Tahun kelahiran kita berbeda, usia kita berbeda, tapi ketika dijumlahkan Allah akan memberi inspirasi. Saya mulai dari Profesor Dr. Soekarno. Lahir tahun berapa, Pak? 60. Usia sekarang berapa? 54 ditambah 60 berapa? 114. Ketua MUI Surakarta lahir tahun berapa? 51. Usia sekarang 63 tambah 51 sama dengan 114. Ibu-ibu di tempat ini coba lahir tahun berapa? 64. Usia sekarang 50 tambah 64 114. Begitulah Allah menjadikan alam semesta. Dan teman-teman mujahid muda yang ada di belakang, mujahid yang muda, silakan tambahkan sendiri, Anda menemukan dengan 114. Itu berarti untuk kebangkitan baru bagi TPA di seluruh tanah air Indonesia dimulai dengan Al-Quran. Kapan kita tidak mulai dengan Al-Quran, maka bangsa ini akan hancur. Selain Ustadz Fadlan, Ustadz Bahtiar Nasir dari Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia atau MIUMI juga memberikan motivasi kepada ribuan guru TPQ yang hadir. Car Free Day di Jakarta sekarang dimanfaatkan oleh pemuda-pemudi terlatih dari gereja-gereja. Saat ini ada pelarian dari sebuah gereja di BSD, Bumi Serpong Damai, berada di tempat saya. Dia tidak mau disebut namanya, bercerita begini. Dia pemuda Islam yang memang selama ini ditarget
Jadi anak-anak muda itu ditarget untuk menjadi penginjil. Awalnya sebagai seorang pemuda lagi belajar bisnis, lalu kemudian diiming-imingi, lalu kemudian ditarik oleh gereja. Dia bocorkan semua bagaimana langkah gereja bekerja di Jakarta. Jakarta sedang ada ujian berat dan itu simbolnya Indonesia. Ya, saya tidak bicara konstitusi dulu, saya bicara di internal umat Islam, bahwa ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan bangga Pak Ahok sebagai non-muslim pertama yang memimpin simbol Indonesia, dan di media-media internasional beliau sudah kumandangkan akan menjadi presiden non-muslim pertama di negara mayoritas muslim. Ya, ini saya bicarakan bukan untuk bicara soal rasialis, tetapi saya ingin agar kita semua introspeksi diri, mengevaluasi diri apa yang terjadi pada kita. Nah, sekarang ya saya ingin perhatikan bagaimana anak kita akan dicerdaskan bersama Al-Quran supaya guru-guru TPA ini semakin semangat dan tahu. Wita namanya. Dita. Oke. Dita akan berlomba dengan kamu yang baca hadis ini. Nasib kamu yang bagus. Kamu hafal juz apa? Ayat kursi? Maju. Oke. Namanya siapa? Yunus. Oke. Yunus akan baca ayat kursi, ya. Sementara kita akan menyanyikan lagu Balon Kuada 5 tanpa lagu dan harus cepat, ya. Misalnya Yunus baca seperti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima yasha' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita harus nyanyi Balon Kuada 5 dua gitu ya. Tanpa lagu. Oke. Saya ingin tanya dulu, lebih mudah mana belajar Quran atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Lebih mudah mana untuk diucapkan bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Bohong, sejujurnya. Lebih mudah mana? Bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Sekarang kita membuktikan mana yang lebih mudah secara fitrah, ya. Baik. Oke. Jadi kita lomba. Nanti Anda menjadi jurinya. Dia baca ayat kursi cepat seperti saya tanpa lagu, dan dia juga menyanyi potong bebek angsa yang dia pahami dan sudah hafal sejak kecil, dan saya yakin Yunus tidak paham apa yang dia baca. Oke? Dan mestinya dia juga nggak menghafal sejak kecil. Dalam hitungan 3, mulai ya. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه. Balon Kuada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelambu, merah, kuning, dan biru. Balon Kuada. 1, 2, 3. Balon Kuada 5 rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelambu. Stop. Misalnya saya baca ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Otak saya itu terasa ringan, lidah saya juga terasa gampang. Ini saya coba diri saya sendiri. Balon Kuada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu. Balon Kuada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu. Coba tes Anda dulu ayat kursi dulu. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal qayyum.
Baik, pertanyaannya ringan nggak di otak? Ringan nggak di lidah? Oke, sekarang balonku ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa-rupa warna. Ulangi. Mungkin belum latihan kali. 1, 2, 3. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu. Jadi susah mana? Bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Bahasa Indonesia. Lebih susah? Lebih berat mana? Tadi ayat kursi atau menyanyi? Lebih berat menyanyi. Ya, terima kasih Yunus dan Rita, terima kasih banyak. Kamu sudah bantu saya. Maknanya apa? Kenapa jarang kita temukan anak usia 3-7 tahun keliling Indonesia hafal juz amma? Karena guru-guru di TK dan bahayanya juga sudah masuk ke TPA, anak-anak itu kebanyakan suruh menyanyi. Dan sehingga banyak yang rusak hafalannya. Mindset guru-gurunya terlalu terbawa bahwa anak-anak itu harus bernyanyi dan bermain. Betul, itu hanya metode, tools, tetapi akhirnya goalsnya tidak sampai. Ya, ada kader saya, anaknya sudah hafal juz amma, kemudian dimasukkan ke TK Quran. Ujung-ujungnya apa? 1 bulan kemudian hafalannya hancur. Ditanya sama ayahnya, kenapa hafalanmu hilang? Betul di Makassar kejadiannya. Mana hafalanmu? Anu bapak, nasuruh kak menyanyi terus di TK, jadi tidak hafal kak sekarang. Abdul Wahab, Ketua LKG Solo Raya berharap dengan dibentuknya LKG ini, para guru ngaji semakin semangat mengajar murid-muridnya meski minim gaji. Yang dipandang sebelah mata adalah guru TPA, yang mana kita angkat saat ini dalam acara silaturahmi guru TPK se-Solo Raya untuk memberikan motivasi kepada guru TPA di Solo Raya untuk tetap selalu istiqomah, semangat dan bangkit dalam gerakan TPA, karena mereka adalah guru TPA pahlawan kita. Nah, untuk LKG itu sendiri adalah lembaga koordinasi gerakan Taman Pendidikan Al-Quran dan kita lingkupnya se-Solo Raya. Alhamdulillah di sini kita kerjasama dengan 30 komunitas di Solo Raya. Hampir setiap daerah, setiap kecamatan dari mulai Parangbubito sampai Musuk, pedesaan sampai kota di Solo Raya kita berkumpul di sini dari 30 komunitas seperti itu. Dan di sini juga ketika kita ada acara silaturahmi guru TPK yang ketiga, dan alhamdulillah ini ada 2000 mewakili 300 TPK di Solo Raya, kita juga pembentukan remaja masjid di Solo Raya. Kenapa kita membuat ini? Karena ini adalah pasca TPA. Harapannya ketika nanti santrinya habis TPA, kita mempunyai wadah gerakan remaja masjid di Solo Raya. Harapannya bisa koordinasi atau bisa menindaklanjuti setelah pasca TPA seperti itu.